Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pria yang menjalani kehidupan penuh prestasi dan kesuksesan di hotel miliknya. Namun, di balik segala kemewahan dan reputasi yang telah ia bangun, ada sebuah rahasia gelap yang tersembunyi. Ketika ia mencoba menyamar sebagai tamu biasa untuk memesan kamar di hotelnya sendiri, ia justru ditolak oleh resepsionis dengan alasan yang tak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu hotel tersebut? Mengapa ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percayai? Ikuti perjalanan Arya untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi, yang akan mengguncang hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Arya adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di kota ini. Ia memiliki sebuah hotel mewah yang terletak di jantung kota, menjadi salah satu bangunan ikonik yang selalu dipenuhi dengan tamu dari berbagai penjuru dunia. Hotel ini telah berdiri selama lebih dari 1 dekade, dan seiring berjalannya waktu, nama Arya semakin dikenal sebagai pemilik yang tidak hanya peduli terhadap kualitas dan layanan, tetapi juga terhadap pengalaman tamu. Ia sangat percaya bahwa hotelnya harus menjadi tempat yang nyaman dan eksklusif bagi siapa saja yang datang, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Namun, meskipun hotelnya selalu mendapatkan pujian dan ulasan positif, Arya merasa ada sesuatu yang kurang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia merasakan ada ketegangan yang tidak dapat dijelaskan antara dirinya dan karyawan-karyawannya. Ia mulai merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua baginya. Sebagai seorang pemilik, ia seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan penting, namun perasaan cemas dan curiga perlahan tumbuh di dalam dirinya. Apakah tamu-tamu hotel benar-benar mendapatkan layanan yang terbaik? Apakah karyawan-karyawan yang ia percayai benar-benar bekerja dengan sepenuh hati? Ataukah ada hal lain yang sedang terjadi di balik layar yang tidak pernah ia ketahui? Perasaan cemas itu memuncak ketika ia mendapati dirinya tidak lagi diberi informasi penting tentang operasional hotel. Ia merasa terpinggirkan, meskipun secara formal ia tetap menjadi pemilik. Banyak keputusan-keputusan strategis yang seharusnya diketahui oleh seorang pemilik malah dijalankan tanpa sepengetahuannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia menemukan bahwa manajer hotel dan staf seniornya membuat keputusan-keputusan besar tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Ada semacam keengganan yang jelas terlihat dalam cara mereka berbicara dengannya. Arya mulai bertanya-tanya, apakah hotel yang ia bangun dengan penuh kerja keras selama ini benar-benar masih berjalan dengan cara yang sesuai dengan prinsipnya? Suatu malam, setelah perasaan cemas itu menguasai pikirannya, Arya akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Ia merasa sudah saatnya untuk merasakan pengalaman yang sebenarnya dari sudut pandang seorang tamu. Ia ingin melihat apakah hotel yang ia kelola dengan susah payah masih memberikan pengalaman yang berkualitas, atau apakah ada yang salah dengan cara hotel ini dijalankan. Pagi itu, ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, kaos hitam dan celana jeans, jauh dari penampilannya yang biasanya rapi dan formal. Ia sengaja memilih pakaian yang tidak mencolok agar tidak menarik perhatian. Arya juga memutuskan untuk datang sendiri tanpa pengawalan, menyusuri lorong-lorong hotel yang sering ia lihat dari balik meja kerjanya, namun kali ini dengan pandangan yang berbeda. Ia berjalan dengan hati-hati, mencoba berbaur dengan tamu lain yang sudah mulai datang untuk check-in. Sampai di lobi, Arya merasakan atmosfer yang berbeda. Biasanya, lobi hotel ini dipenuhi dengan tamu yang sibuk berbicara dengan resepsionis atau duduk di sofa sambil menunggu kedatangan transportasi. Namun kali ini, suasananya terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa staf terlihat sedang sibuk dengan pekerjaan mereka, namun tidak ada interaksi yang hangat seperti yang biasanya terjadi antara tamu dan staf hotel. Ada sesuatu yang terasa janggal, meskipun Arya tidak bisa langsung mengidentifikasi apa itu. Saat Arya mendekati meja resepsionis, ia melihat seorang resepsionis muda bernama Lila. Arya mengenal Lila, namun ia tahu bahwa Lila tidak akan mengenalinya dalam penyamarannya. Lila tampak sibuk mengetik di komputer, namun ia segera menyambut Arya dengan senyum profesional yang biasa ia berikan kepada tamu. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Lila dengan suara yang terdengar ramah, meskipun ada ketegangan yang terlihat di wajahnya.
Arya memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana prosedur hotel berjalan tanpa pengaruh statusnya sebagai pemilik. "Saya ingin memesan kamar untuk 1 malam," jawab Arya dengan nada santai. Ia berusaha seolah-olah ia adalah tamu biasa yang sedang mencari penginapan untuk beberapa hari. Lila kembali menatap layar komputer, seakan mengecek ketersediaan kamar. Arya menunggu dengan sabar, memperhatikan setiap gerak-gerik Lila, berharap mendapatkan petunjuk tentang bagaimana hotel ini sebenarnya dijalankan. Namun, ketegangan yang ada di dalam diri Lila semakin terasa jelas. Arya merasa ada sesuatu yang tersembunyi, namun ia belum bisa memahaminya. Setelah beberapa saat, Lila menatapnya dengan wajah yang tidak begitu ramah. "Maaf, Pak. Semua kamar kami sudah penuh," katanya dengan suara yang agak dingin. Arya terkejut. Hotel ini biasanya tidak pernah penuh, terutama pada waktu seperti ini. Ia tahu persis bagaimana tingkat hunian yang terjadi di hotelnya. Selalu ada kamar yang tersedia, bahkan jika tamu tidak banyak. Pemandangan yang ada di lobi juga tidak menunjukkan adanya keramaian, hanya beberapa tamu yang duduk santai di sudut ruangan. Arya merasa ada yang tidak beres. "Benarkah? Sudah tidak ada satu kamar pun yang kosong?" ujar Arya, mencoba untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Lila terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keraguan, tetapi ia segera menjawab dengan alasan yang semakin tidak masuk akal. "Semua kamar sedang dalam perawatan, Pak. Tidak ada yang bisa dipesan saat ini," jawabnya dengan suara yang lebih dingin. Arya menahan diri untuk tidak langsung bertanya lebih lanjut. Ia mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa curiga semakin menguat. Ia tahu bahwa alasan yang diberikan oleh Lila tidak masuk akal. Jika memang ada perawatan, mengapa tidak ada tanda-tanda renovasi atau perbaikan yang terlihat di sekitar hotel? Seharusnya tamu yang datang tidak akan merasa terganggu oleh proses perawatan tersebut. Arya memutuskan untuk mengakhiri percakapan itu dengan sopan. "Baiklah, terima kasih," katanya, sambil berbalik untuk pergi. Namun, perasaan aneh itu terus membayangi pikirannya. Mengapa mereka menolaknya? Mengapa ia tidak bisa mendapatkan kamar meskipun hotel sepi dan tidak ada alasan yang jelas? Di sepanjang perjalanan menuju pintu keluar, Arya merenung. Ia merasa bahwa penyamarannya ini mungkin telah mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masalah kecil dalam pengelolaan hotel. Ada sesuatu yang terjadi di balik layar, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, Arya kembali pulang ke rumah dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Hotelnya, yang dulu selalu menjadi sumber kebanggaan dan rasa aman, kini terasa seperti tempat yang asing. Kejadian yang terjadi di lobi hotel tadi siang, penolakan yang tidak masuk akal untuk mendapatkan kamar, membuat perasaan curiga Arya semakin menguat. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan dari dirinya, dan ia tidak bisa membiarkan ketidakpastian itu terus mengganggunya. Ia harus menemukan jawaban, apapun risiko yang harus ia hadapi. Setibanya di rumah, Arya duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang terbuka tanpa fokus. Pikirannya masih terbayang pada percakapan singkatnya dengan resepsionis Lila. Semua kamar penuh, semuanya sedang dalam perawatan. Alasan-alasan itu tidak masuk akal sama sekali. Arya tahu betul bagaimana tingkat hunian hotelnya, dan tidak mungkin kamar-kamar itu benar-benar penuh pada saat seperti ini. Mengingat ini adalah hotel miliknya, ia juga seharusnya mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi hotel. Semua ini terasa sangat mencurigakan. Namun, satu hal yang lebih mengganggu pikirannya adalah sikap Lila. Meskipun ia mencoba untuk tetap bersikap profesional, Arya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara resepsionis itu menanggapi permintaannya. Ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Lila. Bahkan ketika ia memberikan alasan yang tidak masuk akal, Arya bisa merasakan bahwa Lila tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya sendiri. Arya yakin ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan, dan itu membuatnya semakin penasaran. Arya tidak ingin bertindak terburu-buru. Ia tahu bahwa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia perlu melakukan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia tidak bisa langsung mengungkapkan identitasnya atau menyalahkan orang-orang di hotelnya tanpa bukti yang jelas. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk lebih diam-diam mengamati keadaan. Ia akan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini dengan cara yang lebih strategis. Hari-hari berikutnya, Arya mengunjungi hotelnya beberapa kali. Kali ini,
Ia datang dengan pakaian yang lebih kasual dan tidak mencolok. Ia tidak ingin menarik perhatian, tetapi tetap memperhatikan setiap detail. Ia berkeliling di hotel, mengamati tamu yang datang dan pergi, serta mencoba berbicara dengan beberapa staf tanpa menunjukkan bahwa ia adalah pemilik hotel. Arya menyadari bahwa ada perubahan besar dalam atmosfer hotel. Para staf tampak lebih tertekan, dan interaksi antara mereka tidak lagi sehangat yang ia ingat. Sepertinya ada sesuatu yang membuat mereka cemas. Suatu hari, Arya bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai salah satu staf kebersihan hotel. Pria ini sudah bekerja di hotel selama bertahun-tahun dan selalu menjadi orang yang sopan dan ramah. Arya mendekatinya dengan senyuman, berpura-pura menjadi tamu biasa yang hanya ingin mengobrol dengan salah satu staf. Mereka berbincang santai, dan Arya dengan hati-hati menanyakan beberapa hal tentang hotel. "Apa kabar, Pak Wibowo?" tanya Arya sambil tersenyum. "Sepertinya hotel ini semakin ramai saja, ya?" Pak Wibowo, yang tampaknya tidak curiga, menjawab dengan ramah. "Iya, Pak. Tamu-tamu sekarang mulai lebih banyak. Tapi, ya, sekarang suasana agak berbeda, Pak. Banyak yang berubah." Arya tidak ingin terlihat terlalu penasaran, tetapi ia terus mendorong percakapan itu. "Oh, begitu? Apa yang berubah, Pak? Saya tidak begitu melihatnya." Pak Wibowo terdiam sejenak, seolah-olah ia ragu untuk berbicara lebih lanjut. Arya bisa melihat bahwa pria itu tampak cemas, tetapi akhirnya ia membuka mulut juga. "Begini, Pak, ada beberapa hal yang sudah tidak seperti dulu lagi. Beberapa tamu yang datang, mereka sepertinya tidak seperti tamu biasa. Kadang ada orang-orang yang datang tanpa diberitahukan siapa mereka. Saya hanya bekerja di sini, Pak, jadi saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tapi ada sesuatu yang aneh." Arya terkejut mendengar pengakuan Pak Wibowo. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang hal seperti itu. Ada tamu-tamu yang datang tanpa diketahui siapa mereka, dan ada orang-orang yang tampaknya tidak tercatat dalam sistem hotel. Arya merasa ini adalah petunjuk pertama yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Ada yang tidak beres di hotelnya, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam hal ini. Setelah percakapan singkat itu, Arya merasa lebih yakin bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun, meskipun ia mendapatkan sedikit informasi, masih banyak yang harus ia cari tahu. Siapa orang-orang yang datang ke hotel tanpa diketahui siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem pemesanan kamar yang tampaknya tidak transparan? Apa yang sedang disembunyikan oleh staf dan manajemen hotel? Arya merasa semakin terikat dengan misteri ini, dan ia bertekad untuk menggali lebih dalam. Beberapa hari setelah berbicara dengan Pak Wibowo, Arya memutuskan untuk berbicara dengan manajer baru yang baru saja dipromosikan beberapa bulan yang lalu, Dani. Dani adalah pria muda yang memiliki kemampuan administratif yang baik, tetapi Arya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Dani mengelola hotel ini. Selama beberapa pertemuan sebelumnya, Arya tidak pernah merasa nyaman dengan sikap Dani yang seolah-olah terlalu menjaga jarak, tidak seperti manajer sebelumnya yang selalu terbuka dan berusaha mendengarkan setiap masukan dari pemilik. Pagi itu, Arya datang ke hotel lebih awal. Ia berpura-pura datang untuk melakukan pemeriksaan rutin, seolah-olah ia adalah seorang tamu biasa yang ingin memeriksa keadaan hotel. Lobi masih terlihat sepi, meskipun beberapa tamu sudah terlihat duduk di area lounge. Arya mendekati meja resepsionis dan menyapa dengan ramah. Kali ini tidak ada niatan untuk menyamar. Ia ingin berbicara langsung dengan Dani, dan mencari tahu lebih banyak. Dani sedang duduk di ruang kerjanya ketika Arya masuk. Pria muda itu sedang sibuk memeriksa laporan dan beberapa berkas di meja kerjanya. Ketika melihat Arya masuk, Dani langsung tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. "Selamat pagi, Pak Arya. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Dani, meskipun ekspresinya sedikit canggung. Arya tahu bahwa Dani tidak terlalu nyaman dengan kedatangannya yang mendadak, tetapi ia harus mengambil kesempatan ini untuk berbicara langsung. "Pagi, Dani. Saya hanya ingin memeriksa beberapa hal mengenai operasional hotel. Mungkin kita bisa ngobrol sebentar?" jawab Arya sambil duduk di kursi di depan meja Dani. Dani tersenyum dan mengangguk. "Tentu, Pak. Ada yang ingin Anda bahas?" Arya menatap Dani dengan serius, mencoba menilai apakah manajer muda itu tahu lebih banyak dari yang ia perlihatkan. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang pengelolaan kamar akhir-akhir ini. Tadi pagi saya mencoba memesan kamar,
Dan ada penolakan yang tidak masuk akal. Semua kamar katanya penuh. Padahal saya tahu pasti itu tidak benar. Ada apa sebenarnya? Dani? Dani terlihat terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia sedikit terdiam sebelum akhirnya membuka mulut. Maaf, Pak Arya, saya tidak tahu pasti. Kami memang menerima banyak tamu akhir-akhir ini. Tetapi seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan kamar. Mungkin ada kesalahan dalam sistem atau komunikasi. Arya menatap Dani dengan tajam. Saya sudah memeriksa sistem dan saya tahu kamar-kamar itu kosong. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dani, ada yang kamu sembunyikan dari saya, bukan? Dani terlihat semakin gelisah. Ia jelas tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, Dani akhirnya menundukkan kepalanya, seolah-olah berpikir panjang sebelum memberikan jawaban. Pak Arya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, ada beberapa hal yang terjadi di belakang layar yang tidak seharusnya terjadi. Kami terlibat dalam beberapa hal yang tidak biasa. Beberapa tamu yang datang, mereka bukan tamu biasa. Ada yang datang dengan permintaan yang sangat spesifik, dan kami harus mengakomodasi permintaan itu. Arya terdiam sejenak, merasa semakin penasaran. Apa maksudmu dengan tamu yang bukan tamu biasa? Apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini? Dani menggigit bibirnya, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Sebenarnya, Pak, hotel ini sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan awal kami. Kami menjadi tempat yang lebih dari sekadar penginapan. Beberapa tamu yang datang tidak terdaftar, mereka hanya muncul tanpa alasan jelas. Mereka meminta kamar tertentu, atau meminta agar tidak ada pencatatan nama mereka dalam sistem. Arya merasa seperti ada yang memukul dadanya keras-keras. Ada perasaan ngeri yang mulai merayap di dalam dirinya. Jadi, hotel ini digunakan untuk kegiatan ilegal? Tanya Arya dengan suara yang serak, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Dani tidak bisa lagi menahan diri. Kami tidak tahu persis siapa mereka, Pak, tapi mereka memberikan uang lebih untuk memesan kamar. Mereka tidak meminta tanda tangan atau identifikasi apapun. Hanya uang tunai dan permintaan khusus. Kami tidak punya banyak pilihan. Manajemen atas kami memerintahkan untuk menerima tamu-tamu ini. Arya merasa tubuhnya semakin kaku. Ia sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di hotel ini? Dani, siapa yang memerintahkan semua ini? Dani tampaknya mulai kehilangan kendali atas emosinya. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan, Pak. Kami hanya mengikuti instruksi. Saya sudah mencoba mencari tahu, tapi semakin saya menggali, semakin saya merasa terjebak. Ada banyak hal yang tidak saya mengerti, tapi saya tidak bisa berhenti mengikuti apa yang diminta. Arya merasakan kebingungannya semakin dalam. Apa yang sudah terjadi dengan hotelnya? Mengapa tamu-tamu yang tidak terdaftar bisa datang begitu saja? Mengapa ada aktivitas yang seharusnya tidak terjadi di tempat yang dulu ia bangun dengan penuh usaha dan impian? Ketika Dani melanjutkan penjelasannya, Arya merasa seperti sebuah pintu besar terbuka di hadapannya. Pintu yang menuju pada kenyataan gelap yang selama ini disembunyikan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa sangat rumit, dan ia merasa semakin terperangkap dalam misteri ini. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa membiarkan hotel ini hancur begitu saja. Ia harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan ia harus bertindak cepat, karena semakin lama ia menunggu, semakin besar risiko yang dihadapinya. Arya tidak pernah menyangka bahwa perjalanan mencari tahu apa yang terjadi di hotelnya akan membawa dampak yang begitu dalam dan menegangkan. Setelah percakapan yang penuh ketegangan dengan Dani, manajer hotel yang tampaknya terlibat dalam aktivitas yang tidak terduga, Arya merasa semakin cemas. Semua yang selama ini ia anggap sebagai rumah, tempat yang telah ia bangun dengan kerja keras dan impian, sekarang terasa seperti sarang dari sebuah rahasia kelam yang ingin dihancurkan. Hari-hari setelah percakapan itu, Arya semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mulai merancang sebuah strategi untuk mengungkap lebih banyak informasi. Meskipun Dani sudah memberinya beberapa petunjuk, Arya tahu bahwa informasi yang didapatnya hanya permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tidak bisa hanya bergantung pada satu orang saja.
Ia harus lebih berhati-hati dan melangkah dengan lebih cermat. Arya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan cara yang lebih sistematis. Ia tahu bahwa ada satu orang yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Lila, resepsionis yang pertama kali menolak Arya untuk memesan kamar. Lila adalah salah satu staf yang paling sering berinteraksi langsung dengan tamu, dan ia memiliki pengetahuan tentang alur kedatangan dan pemesanan kamar. Meskipun Arya sudah merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Lila, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mungkin saja Lila bisa memberikan informasi yang ia butuhkan. Dengan hati-hati, Arya kembali ke hotel untuk berbicara lebih lanjut dengan Lila. Kali ini, ia datang dengan niat yang lebih jelas dan tidak lagi berpura-pura sebagai tamu biasa. Ia langsung mendekati meja resepsionis dan memanggil Lila dengan senyuman yang ramah. "Lila, apakah kita bisa berbicara sebentar?" tanya Arya, mencoba untuk bersikap lebih santai meskipun perasaan cemasnya semakin dalam. Lila tampak sedikit terkejut mendengar panggilan itu, tetapi ia segera mengangguk dan meminta maaf atas gangguan yang mungkin terjadi. "Tentu, Pak Arya. Ada yang bisa saya bantu?" Arya duduk di dekat meja resepsionis, mengamati Lila dengan penuh perhatian. "Saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai sistem pemesanan dan kedatangan tamu. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, saya merasa ada beberapa hal yang tidak sesuai. Saya merasa ada yang disembunyikan dari saya." Lila terlihat semakin cemas, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Pak Arya, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Semua pemesanan tamu sudah tercatat di sistem, dan saya hanya mengikuti prosedur yang ada." Arya tidak terpengaruh oleh jawaban itu. Ia tahu bahwa Lila tidak akan begitu mudah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. "Lila, saya merasa kamu tahu lebih banyak daripada yang kamu katakan. Kamu tahu betul bahwa kamar-kamar di hotel ini tidak penuh, tetapi kamu menolaknya begitu saja. Ada apa sebenarnya? Apakah ada tamu tertentu yang datang dengan permintaan khusus?" Lila terdiam. Arya bisa melihat keraguan di mata Lila. Ia tahu bahwa resepsionis ini sedang berada di persimpangan antara kesetiaan kepada perintah atasan dan rasa takut akan konsekuensi jika ia mengungkapkan kebenaran. Lila akhirnya menghela napas panjang dan mulai berbicara pelan. "Pak Arya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sebenarnya, kami semua hanya mengikuti instruksi. Kami menerima tamu-tamu tertentu yang datang tanpa melalui prosedur biasa. Mereka membawa uang tunai dan meminta untuk tidak terdaftar dalam sistem. Kami tahu ini salah, tetapi kami tidak bisa menolaknya. Ada perintah dari atas untuk mengakomodasi mereka, dan kami hanya mengikuti perintah." Arya merasa perasaan ngeri semakin merayap di dalam dirinya. Tamu-tamu yang tidak terdaftar, yang hanya datang dengan uang tunai dan permintaan untuk tetap anonim. Semua ini semakin menunjukkan bahwa hotel yang dulu ia bangun dengan penuh mimpi kini telah menjadi tempat yang jauh dari yang ia kenal. Hotel ini telah disusupi oleh kekuatan yang lebih besar, dan Arya harus menemukan siapa yang bertanggung jawab. "Siapa yang memberi perintah itu, Lila?" tanya Arya. Suara tegasnya menggema di ruangan yang sunyi. Ia merasa hampir tidak bisa menahan amarah yang mulai muncul. Namun ia harus tetap menjaga kendali. Lila tampak semakin gelisah. Ia menundukkan kepala dan berbicara lebih pelan. Itu perintah dari manajer atas. Saya tidak tahu siapa mereka, Pak. Saya hanya tahu bahwa mereka adalah orang-orang dengan pengaruh besar, dan mereka datang dengan cara yang sangat terorganisir. Mereka datang dengan permintaan khusus untuk beberapa kamar tertentu, yang tidak ada dalam sistem hotel." Arya mencoba untuk mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Lila. Orang-orang dengan pengaruh besar? Kamar-kamar khusus yang tidak terdaftar dalam sistem? Ini semakin mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. "Lila, saya harus tahu siapa yang ada di balik ini," kata Arya, matanya tajam menatap resepsionis itu. "Siapa yang mengontrol hotel ini di balik layar? Apa yang sedang mereka rencanakan?" Lila terlihat sangat takut, dan Arya bisa merasakan ketakutannya. "Pak Arya, saya tidak tahu siapa mereka. Mereka hanya muncul tiba-tiba, dan kami tidak punya pilihan lain. Semua ini terjadi begitu cepat, dan kami hanya mengikuti instruksi tanpa pertanyaan." Arya tahu bahwa Lila tidak akan bisa memberinya jawaban lebih banyak. Namun, informasi yang ia dapatkan cukup untuk membuatnya yakin bahwa ada konspirasi yang sedang berjalan di dalam hotelnya. Hotel ini telah menjadi tempat yang digunakan untuk tujuan yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan.
Mungkin ada orang-orang yang lebih berkuasa yang mengendalikan segalanya dari bayangan, menggunakan hotel ini untuk kepentingan mereka sendiri. Arya merasa terperangkap dalam teka-teki yang semakin rumit. Siapa yang mengendalikan hotelnya? Apa tujuan sebenarnya dari tamu-tamu misterius yang datang tanpa terdaftar? Dan yang lebih penting, apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat? Dengan perasaan cemas dan tekad yang semakin kuat, Arya tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti sebelum ia mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik dinding-dinding hotelnya. Kebenaran ini, sekecil apapun, harus terungkap, atau ia akan kehilangan kendali atas segalanya. Setelah percakapan dengan Lila, Arya tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Setiap informasi yang ia peroleh, meskipun sedikit, semakin mengarah pada kebenaran yang lebih gelap. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, tetapi kali ini dengan hati-hati, karena ia tidak tahu siapa yang bisa ia percayai. Di dalam dunia hotel yang ia kenal, ternyata ada banyak lapisan yang tersembunyi, lapisan yang tidak pernah ia bayangkan ada sebelumnya. Arya memutuskan untuk menghubungi seorang detektif swasta yang ia kenal, bernama Irfan. Irfan adalah seseorang yang memiliki reputasi sebagai penyelidik yang sangat cermat dan penuh ketekunan. Arya tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa membantunya untuk menggali lebih dalam, itu adalah Irfan. Ia menghubungi detektif itu dan menjelaskan situasi yang tengah ia hadapi. Irfan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberikan jaminan bahwa ia akan membantu Arya untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di hotel tersebut. Beberapa hari kemudian, Irfan datang ke hotel. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di dekat lobi, tempat yang cukup aman untuk membicarakan masalah ini tanpa menarik perhatian. Arya menjelaskan semua yang ia ketahui sejauh ini, percakapan dengan Dani, penolakan untuk memesan kamar, percakapan dengan Lila, dan kecurigaannya bahwa hotelnya kini digunakan untuk kegiatan ilegal. Irfan mendengarkan dengan seksama, kemudian menatap Arya dengan ekspresi serius. Jika benar ada kegiatan ilegal yang berlangsung di hotel ini, kita harus berhati-hati. Siapapun yang terlibat dalam hal ini pasti sangat berpengaruh, dan mereka tidak akan ragu untuk melindungi kepentingannya dengan cara apapun. Arya mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Saya tahu, Irfan. Itulah mengapa saya membutuhkan bantuanmu. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Irfan mengangguk dan mulai merencanakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang siapa saja yang sering menginap di hotel, apakah ada tamu yang datang dengan pola yang tidak biasa. Irfan juga menyarankan agar mereka memeriksa catatan pembayaran yang tidak biasa. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut dalam transaksi keuangan yang dilakukan tamu-tamu yang mencurigakan. Selama beberapa minggu berikutnya, Irfan dan Arya bekerja sama, menyelidiki setiap sudut hotel dan mencari jejak-jejak yang dapat mengarah pada siapa yang mengendalikan kegiatan ini. Mereka menyelidiki data pemesanan kamar, memeriksa catatan keuangan, dan melakukan observasi terhadap para tamu yang datang tanpa terdaftar. Beberapa kali, mereka mengikuti para tamu tersebut setelah mereka check-in, mencoba untuk mencari tahu kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan setelah meninggalkan hotel. Semakin mereka menggali, semakin mereka menemukan hal-hal yang aneh. Tamu-tamu yang datang, yang tampaknya tidak memiliki identitas yang jelas, seringkali menghilang begitu saja setelah beberapa hari menginap. Mereka tidak pernah terlihat lagi di area umum hotel, dan seringkali kamar mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat teratur, seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar tinggal di sana. Semua ini semakin memperkuat dugaan mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik pintu hotel ini. Suatu malam, ketika Arya dan Irfan tengah mengamati salah satu tamu yang datang dengan mobil mewah dan menginap di sebuah kamar yang selalu penuh permintaan khusus, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk yang lebih konkret. Tamu tersebut meninggalkan hotel pada malam hari, setelah berbicara dengan seseorang di telepon dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka mengikuti tamu tersebut, yang menuju ke sebuah gedung tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Irfan dan Arya berhenti di sebuah sudut jalan yang agak jauh dari gedung tersebut, mencoba untuk tetap tersembunyi. Mereka mengamati dengan hati-hati, dan beberapa saat kemudian, mereka melihat tamu tersebut memasuki gedung tua itu bersama beberapa pria lain yang tampaknya juga memiliki perawakan yang mencurigakan. Arya merasa jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Bisik Arya, merasa ngeri dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Irfan memandang gedung itu dengan penuh perhatian, kemudian mengerutkan kening.
Saya rasa kita sudah menemukan jejak yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Mungkin ini adalah tempat di mana mereka mengatur segala sesuatu. Keesokan harinya, Arya dan Irfan kembali ke gedung tua itu, kali ini lebih berhati-hati dan dengan persiapan yang lebih matang. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut dan mencari tahu lebih banyak. Setelah mencari jalan masuk yang tersembunyi, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung dan menemukan beberapa ruang yang tampaknya digunakan untuk pertemuan rahasia. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan bukti yang mengejutkan. Dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang transaksi ilegal yang melibatkan hotel milik Arya, serta beberapa nama yang tidak dikenal. Nama-nama yang tampaknya berhubungan dengan dunia bawah tanah dan organisasi yang memiliki kekuatan besar. Arya merasa kakinya gemetar saat membaca beberapa halaman dari dokumen itu. Semua yang ia duga ternyata benar. Hotelnya telah digunakan sebagai tempat untuk kegiatan yang sangat jauh dari yang ia bayangkan. Ini dia, Arya. Semua yang kamu cari ada di sini, kata Irfan dengan suara pelan namun tegas. Hotelmu digunakan sebagai pusat operasi bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka mengatur transaksi di sini, bersembunyi di balik nama-nama palsu. Arya terdiam. Perasaan cemas yang mendalam memenuhi hatinya. Ia kini berada di ambang pengetahuan tentang sebuah dunia yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Namun, ia tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Ia harus mengungkapkan kebenaran ini ke dunia luar. Tetapi bagaimana? Siapa yang bisa ia percayai untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya? Dengan bukti yang ada di tangannya, Arya menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus menghadapi kebenaran ini, tidak peduli betapa gelap dan menakutkannya. Namun, jalan menuju keadilan kini semakin sulit, dan ia tidak tahu seberapa besar bahaya yang akan ia hadapi untuk melindungi hotelnya dan mengungkapkan kejahatan yang telah merasuki tempat yang ia cintai. Hari-hari setelah penemuan itu, Arya dan Irfan berusaha merancang langkah berikutnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan dokumen-dokumen itu jatuh ke tangan yang salah. Arya merasa gelisah, memikirkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Di satu sisi, ia ingin segera mengungkapkan semuanya ke media, membawa bukti ke pihak berwajib dan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di sisi lain, ia merasa takut akan kekuatan yang mengendalikan hotelnya. Organisasi besar ini sudah menunjukkan betapa mereka mampu mengatur segalanya dari balik bayangan. Pada malam yang sunyi, Arya dan Irfan bertemu di tempat yang biasa mereka gunakan untuk berdiskusi. Sebuah kafe yang terletak jauh dari hotel dan cukup aman untuk membicarakan masalah ini tanpa menarik perhatian. Keduanya duduk di sudut ruangan, dengan ekspresi serius yang terlihat di wajah masing-masing. Kita tidak bisa terus menyembunyikan bukti ini, kata Arya. Suaranya tegas meskipun hati di dalam dadanya berdegup kencang. Namun kita juga harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, kita bisa terjebak dalam bahaya yang lebih besar. Irfan mengangguk. Matanya menunjukkan kecemasan yang sama. Kamu benar. Kita tidak tahu siapa saja yang terlibat. Dan kita belum tahu siapa yang bisa kita percayai. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka terus bebas beroperasi di luar hukum. Kita harus memilih langkah kita dengan bijak. Arya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh tembok-tembok yang semakin lama semakin tinggi, dan setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, ia merasakan tangan-tangan yang tidak terlihat berusaha menariknya kembali. Di luar, kehidupan terus berjalan seperti biasa, namun baginya, dunia sudah berubah. Setelah beberapa hari merenung, Arya akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa penyelidikan ini tidak bisa berhenti di sini. Ia harus menghadapi siapapun yang ada di balik konspirasi ini, menghadapi orang-orang yang telah mengubah hotelnya menjadi tempat yang jauh lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Dengan bukti di tangan, Arya dan Irfan merencanakan untuk menemui pihak berwajib. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi itu, Arya tiba-tiba menerima pesan misterius melalui teleponnya. Pesan itu singkat, namun sangat jelas, jangan coba-coba melangkah lebih jauh. Kamu tidak akan tahu apa yang sedang kamu hadapi. Pesan itu datang tanpa identitas pengirim yang jelas. Namun Arya bisa merasakan ancaman yang tersirat di dalamnya. Pesan itu membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang berada di ujung jurang, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Irfan yang mendengar cerita itu juga tidak merasa tenang. Ini jelas peringatan, kata Irfan dengan suara berat.
Mereka tahu kita berada di dekat kebenaran. Mereka pasti sudah mulai melacak kita. Kita harus segera berpikir ulang. Mungkin ini waktunya kita berhenti sejenak dan mencari cara yang lebih aman untuk mengungkapkan ini. Namun, Arya merasa bahwa tidak ada waktu lagi untuk mundur. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan orang-orang ini melanjutkan apa yang mereka lakukan. Hotel yang ia bangun dengan penuh impian ini telah disalahgunakan, dan ia tidak akan membiarkannya terus berjalan tanpa ada yang menghadapinya. Keputusan itu dibuat. Arya dan Irfan memutuskan untuk menggunakan saluran yang lebih aman untuk membawa bukti ke pihak berwajib. Mereka mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai siapa yang terlibat dalam organisasi ini. Arya tahu bahwa mereka tidak bisa bertindak terburu-buru, tetapi ia juga tidak bisa menunggu lebih lama. Setiap hari yang ia tunda adalah kesempatan bagi organisasi itu untuk melanjutkan rencananya yang gelap. Setelah segala yang terjadi, Arya memutuskan untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Hotel yang dulu menjadi kebanggaan kini akan dijual. Meskipun dengan berat hati, Arya tahu bahwa itu adalah langkah terbaik untuk memulai kehidupan baru. Ia ingin membangun kembali hidupnya dari awal, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di luar sana, dunia terus berjalan. Orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konspirasi besar ini, yang hanya ingin mencari kenyamanan dan ketenangan, bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang menginap di hotel yang sempat terkenal itu, mungkin tak pernah tahu betapa besar beban yang telah ditanggung Arya dalam mempertaruhkan segalanya untuk mengungkapkan kebenaran. Bagi mereka, hotel itu hanyalah tempat untuk beristirahat, tanpa memikirkan apa yang terjadi di balik layar. Namun, bagi Arya, setiap hari yang ia jalani setelah perjuangan itu penuh dengan rasa syukur. Meskipun ia kehilangan hotel yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya, ia merasa telah mendapatkan sesuatu yang lebih besar, sebuah kebebasan dari ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini menggerogoti dirinya. Ia bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa ia telah melakukan yang benar, meskipun harga yang harus ia bayar sangat mahal. Hari-hari yang penuh ketegangan dan ancaman kini perlahan-lahan menjadi kenangan. Arya memutuskan untuk menjauh dari dunia bisnis hotel dan memilih untuk berfokus pada hidup yang lebih sederhana. Ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, dan meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau menghapus penderitaan yang telah ia alami, ia merasa puas karena ia telah berjuang dengan segenap hati. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun jalan menuju kedamaian itu penuh dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Pada suatu sore yang tenang, Arya duduk di teras rumah barunya, merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku. Ia merasa lega, meskipun ada luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ia telah kehilangan banyak hal dalam perjuangannya, tetapi ia juga telah menemukan hal yang tak ternilai harganya, keberanian untuk berdiri tegak meskipun dunia mengancam untuk menjatuhkannya. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, kata Arya pada dirinya sendiri, mengenang kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh Irfan saat mereka bersama-sama menyelidiki kebenaran. Keberanian adalah tetap melangkah meski kita tahu ada bahaya yang mengancam. Arya tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya. Ia mungkin tak lagi menjadi pemilik hotel yang besar, namun ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dunia yang dulu ia kenal kini tampak sangat berbeda, tetapi ia siap untuk melangkah ke masa depan, dengan semua pelajaran dan pengalaman yang telah membentuknya menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Seiring matahari terbenam di ufuk barat, Arya merasa bahwa ia akhirnya bisa melepaskan semua beban yang selama ini membebani hatinya. Ia tahu bahwa meskipun jalan hidupnya penuh dengan kegelapan dan rintangan, ia telah menemukan cahaya di ujung terowongan. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa utuh kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.